Halo, jumpa lagi dengan Khairul Marbun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar 15 contoh soal Pancasila. Untuk itu, ikuti tayangan ini sampai selesai. Rekan-rekan calon abdi negara, tes Pancasila merupakan salah satu subtes tes wawasan kebangsaan. Tes ini memiliki cakupan materi yang sangat luas. Untuk itu, bagi rekan-rekan calon abdi negara diperlukan komitmen, ketekunan, dan keuletan dalam belajar. Salah satunya adalah dengan berlatih mengerjakan soal seperti berikut ini. Langsung saja kita mulai membahas 15 contoh soal Pancasila. Nomor 1. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Dan jawabannya adalah C. Jadi berbagai cara dilakukan bangsa Indonesia agar cita-cita dapat terwujud. Salah satunya adalah karena Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa. Mari kita lihat pembahasannya. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang atau suatu golongan yang dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Dan ideologi kita adalah Pancasila. Jadi, arah dan tujuan bangsa kita adalah Pancasila. Lanjut, kita soal nomor 2. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongannya, E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Ideologi merupakan pandangan hidup sebuah bangsa sehingga negara sehingga dapat membentuk identitas membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang kita citakan dapat terwujud. Jadi, berikut merupakan salah satu fungsi ideologi adalah menyatukan perbedaan yang ada. Contohnya ideologi kita Pancasila dapat menyatukan berbagai latar belakang agama, suku, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dan sampai sekarang ideologi itu masih eksis dan masih kita gunakan. Mudah-mudahan Pancasila itu tetap abadi. Soal nomor 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah Panitia 9. Mari kita lihat pembahasannya. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, Mr. Amr Ramis, Kiai Wahid Hasyim, Abdul Qadir Zakar, dan rekan-rekan yang lainnya. Jelas ya jawabannya di sini. Jadi yang membentuk Piagam Jakarta itu adalah Panitia 9. Mungkin rekan-rekan bisa mencari tahu lebih dalam nanti materi tentang pembentukan Panitia 9 ini. Jadi saya bisa menjelaskan sedikit, yaitu Panitia 9 itu adalah sub dari Panitia BPUPKI. Jadi Panitia 9 itu diketuai oleh Soekarno. Lanjut, kita soal nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara,
E. Cita-cita negara. Silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Mari kita lihat pembahasannya. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia sehingga mengikat seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Jadi, peraturan yang ada di negara ini harus bersumber pada Pancasila karena Pancasila berperan sebagai dasar negara. Jadi, sumber dari segala hukum adalah dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Lanjut kita soal nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, E. TAP MPR. Silakan untuk dijawab. Jawabannya adalah C. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Mari kita lihat pembahasannya. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat bisa kita ingat-ingat karena ini sering dan wajib dibacakan pada saat upacara bendera walu saat kita sekolah. Lanjut kita soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Silakan jawab. Jawabannya adalah D. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 BPPKI itu mengadakan sidang dan menghasilkan yang pertama menetapkan undang-undang sebagai dasar negara, dua memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Untuk poin yang kedua, memilih dan mengangkat presiden, mungkin rekan-rekan sudah tahu di sini siapa presiden dan wakil presiden pertama kita. Lanjut kita ke soal nomor 6. Dalam kehidupan yang berdasar Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila keberapa. Jadi, dalam kehidupan kita harus berdasar Pancasila, itu sesuai dengan prinsip Pancasila yang keberapa. Yang pertama, A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang alam beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keterwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan dijawab, dan jawabannya adalah E. Jadi hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke berapa? Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi prinsip sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. Dan mudah-mudahan keadilan sosial ini dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia, walaupun sekarang mungkin fakta keadilan itu masih susah kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, dan itu tetap menjadi kita, dan kita tidak bosan untuk dapat mewujudkannya. Lanjut kita soal nomor 8. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jadi apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm? Silakan jawab. Jawabannya adalah B. Yaitu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah
Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Selama masih ada bangsa Indonesia NKRI, Pancasila tidak dapat diubah. Mari kita lihat pembahasannya. Stat fundamental norm adalah kaidah negara yang fundamental, yang mendasar. Itu fundamental ya, yang mendasar. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia, kedudukannya berada di tingkat paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori stat fundamental norm dikembangkan oleh Hans Nowinski, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Lanjut kita soal nomor 9. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, E. Nilai umum. Silakan dijawab. Jawabannya adalah A. Sikap menjunjung tinggi keadilan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar serta menghormati pemeluk agama lain merupakan nilai Pancasila yang berkaitan dengan nilai kerohanian. Mari kita tengok pembahasannya. Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudan sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Lanjut kita soal nomor 10. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Jawabannya adalah A. Mari kita lihat pembahasannya. Pancasila dijadikan sebagai dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila itu berperan sebagai dasar negara. Sehingga segala peraturan yang ada dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Pancasila sebagai nilai negara mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah A. Lanjut kita soal nomor 11. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali. A. Dr. Anusmama Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman Yudhoyaningrat, E. Supomo. Silakan dijawab, siapa yang memperkenalkan Pancasila yang pertama sekali? Dan jawabannya adalah C. Jadi memperkenalkan istilah Pancasila itu yang pertama sekali adalah Soekarno. Sudah jelas ya? Ini ada pembahasannya. Nama Pancasila dipilih Soekarno atas saran dari ahli. Dan ada beberapa usulan mengenai dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno, yaitu ada 5 poin. Yang pertama nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjut kita ke soal nomor 12. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini merupakan penjabaran sila. Jadi negara Indonesia negara demokrasi sila keberapa? Penjabaran sila keberapa? A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan dijawab. Ini kira-kira negara demokrasi ini perwujudan sila keberapa kira-kira? Jawabannya adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Mari kita lihat pembahasannya. Makna yang terkandung dalam demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga segala keputusan berdasarkan keinginan rakyat. Sila keempat mengisyaratkan makna demokrasi, yaitu permusyawaratan dengan perwakilan. Ya. Lanjut kita soal nomor 13. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila A. 1, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, E. kelima. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila keberapa? Jawabannya adalah C. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dari tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi rekan-rekan calon abdi negara,
secara pribadi pada tes CPNS, salah satu soal yang cukup menantang dan sulit bagi saya adalah penjabaran nilai-nilai setiap Pancasila, karena setiap sila itu bisa hampir mirip penjabaran nilai-nilainya. Mari kita lihat pembahasan nomor 13 ini. Makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila ketiga menyeratkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Lanjut kita soal nomor 14. Nomor 14. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A1, B2, C3, D4, E5. Silakan dijawab, kira-kira kandungan sila keberapa itu tidak saling menghormati dan membeda-bedakan itu? Jawabannya adalah B, itu sila kedua. Mari kita lihat pembahasannya. Pada sila kedua ini, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Karena manusia mempunyai kedudukan yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun, sehingga semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati oleh orang lain. Jelas-jelas ya. Jadi saling menghormati itu dan tidak membeda-bedakan merupakan kandungan dari sila kedua. Lanjut soal yang terakhir nomor 15. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional, B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar, C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan tugas, D. Semangat kebangsaan yang landasi moral dan nilai ketuhanan, E. Negara berdasarkan hukum. Jadi apa rekan-rekan yang dimaksud dengan nasionalisme religius? Cinta bangsa tetapi juga harus religius. Bukan seperti B, perasaan terhadap bangsa yang berlebihan atau chauvinisme. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Jadi yang masuk dengan nasionalisme religius itu adalah semangat kebangsaan yang landasi nilai moral dan nilai ketuhanan. Bukan cuma nilai kebangsaan yang membabi buta. Mari kita lihat pembahasannya. Dalam bernegara, apabila kita meyakini adanya Tuhan, maka segala yang kita lakukan dapat terkendali. Negara Indonesia dengan perbedaan agama yang ada di dalamnya dapat berjalan sejalan jika kita saling menghormati. Jadi kita saling menghormati ya saudara-saudara. Apalagi kita di Indonesia adalah negara yang beragam, baik suku dan agama. Baik sekian pembahasan 15 contoh soal Pancasila pada tes TOEIC. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan pembelajaran selanjutnya. Tetap belajar.